Simba dan Sikap ini juga mengikuti pada emis. Maka intinya bahwa layanan Kementerian Agama khususnya PD Pontren, Uji Kadiniah Pondok Pesantren itu adalah intinya adalah emis PD Pontren. Yang di situ masuk di dalam aksesnya itu adalah akses layanan PD Pontren Kemenag RI adalah di https://juga di pontren.kemenag.id. Itu adalah layanan komplit di PD Pontren Pusat. Sehingga di sana akan memuat beberapa hal layanan, diantaranya adalah program beasiswa santri, ada pengajuan tanda daftar pesantren, ada izin pendirian muadalah dan ma'had ali, ada PIB, pos pesantren, ada Simba, ada Sikap, ada Simora atau sistem informasi beasiswa santri. Terus saja dari hal itu memang layanan di Pontren itu masuk dari pintu akses. Yang pertama saya sampaikan adalah di pontren.kemenag.go.id. Itu nanti sudah bisa mengakses apa yang saya sampaikan tadi. Tapi intinya nanti bisa mengakses khususnya di Simba maupun di Sikap. Tetapi harus terintegrasi dengan adanya emis. Kalau emis kita biasa sudah masuk adalah di emisbendis.kemenag.go.id/pdpontren v2/mindpack atau emisbendis.kemenag.go.id. Insyaallah sudah bisa masuk, artinya bisa masuk ke emisbendis atau emis Kementerian Agama khususnya di PD Pontren. Ini yang perlu kami sampaikan, layanan aplikasi yang ada, sehingga kita harus juga mengetahui walaupun kemarin atau waktu-waktu yang lalu kita sudah melaksanakan atau sudah menyampaikan hal itu terkait dengan kita di share di grup maupun di yang lainnya, sehingga mungkin ada sebagian yang sudah paham, sudah mengetahui, sudah bisa mengakses dan sebagainya. Itu silakan untuk dilanjutkan. Hanya di sini kami akan menerangkan beberapa trouble atau beberapa hal yang mungkin terjadi terkait dengan pelaksanaan daripada ketika kita masuk di aplikasi. Untuk yang pertama terkait dengan aplikasi baik itu Simba maupun Sikap, adalah intinya bahwa Simba dan Sikap ini induknya adalah emis, sehingga apapun yang terjadi emis ini harus kita lakukan dulu. Artinya dipastikan dulu bahwa emis ini bisa masuk. Sehingga perlu saya sampaikan, dan itu sudah berulang-ulang sejak dari awal kemarin, baik itu lewat grup maupun lewat pertemuan-pertemuan yang telah kita laksanakan, bahwa emis ini harus benar-benar kita update dan sampai sudah pada masuk di dalam update di lembaga-lembaga masing-masing. Sehingga kemarin juga sering di-share, yang share itu sering Bekasi itu sering share untuk update emis saat ini ya gitu ya. Itu memang benar, artinya ya itu adalah update setiap saat yang itu di-share dari pusat. Sehingga kami pun tidak bisa untuk membuat update itu, karena itu harus langsung juga yang melakukan adalah dari pusat. Artinya emis skala ini untuk LPG sekian yang sudah hijau, sekian yang masih merah, sekian yang hijau tapi ada yang merahnya. Nah ini memang semuanya itu adalah diupdate atau diambil dari pusat. Nah oleh karena itu saja kami mengingatkan kepada semuanya lembaga pendidikan pondok pesantren terkait dengan hal ini. Untuk mengakses Sikap ini, yang pertama yang harus diketahui adalah memastikan bahwa data kelembagaan, data PTK, data santri, data sarpas dan lain-lain sudah terupdate di data emis online. Jadi itu penjenengan bisa masuk di aplikasi Simba maupun Sikap, itu adalah harus memastikan dulu data kelembagaan,
data PTK, data santri, data sarpras dan lain-lain yang sudah terupdate di dalam data emis online, on-trend, dan sekaligus sampai juga cetak BAP atau berita acara pengisian data. Nah, ini kalau itu jenengan sudah sampai di situ, nah ini kemungkinan penjenengan mengakses Simba maupun Sikap itu akan mudah. Tapi kalau itu belum, ya otomatis itu mau nggak mau tetap terpaksa tidak bisa masuk di dalam aplikasi itu. Termasuk juga untuk Madin dan LPG yang akan mengajukan bantuan atau yang nanti di Simba, itu juga harus kita buatkan akun masing-masing. Yang sementara ini sudah kita lakukan tapi belum selesai karena banyaknya TPG dan juga banyaknya Madin. Kalau di pendidikan pesantren atau di pesantren itu sudah semua karena masing-masing lembaga masing-masing akun satu. Tapi kalau di LPG maupun di MDT itu kemarin kan kita sepakat adalah tiap kecamatan satu akun, ya, satu akun sehingga dimiliki oleh beberapa lembaga. Terus juga termasuk nanti MDT juga sama, MDT itu satu akun setiap satu kawabanan itu satu akun karena memang di dalam satu kecamatan itu ada yang kecamatan tidak ada madinya. Maka kemarin kita mengambil yaitu satu kecamatan, satu X kawabanan itu kita ambil satu operator atau satu admin untuk masalah emis. Tetapi dalam hal ini kami sudah mencoba bahasa awali, ya belum begitu banyak tapi sudah kita masing-masingkan, artinya masing-masing lembaga itu memiliki akun masing-masing. Nah, nanti tinggal penjenengan bisa konfirmasi kepada kami. Kalau memang itu belum bisa masuk itu, ya nanti langsung bisa konfirmasi terhadap masalah akun lembaga. Karena ini mau nggak mau digunakan nanti untuk menentukan, memasukkan sikap. Jadi sikap kemarin ketika kita mengikuti Zoom dari pusat itu dikatakan bahwa sikap itu bisa memberikan, artinya sikap itu bisa diberikan adminnya kepada ustadz itu oleh wilayah, oleh kabupaten, oleh lembaga. Tapi kami mencoba sendiri dari kami sebagai operator kabupaten, baik saya, Mas John, mungkin Mbak Nana juga pernah mencoba. Itu kalau kita dari mulai masuknya melalui admin kabupaten itu tidak bisa masuk. Tapi ketika saya masuk melalui admin lembaga, saya mencoba begitu, akhirnya masuk. Maka dengan demikian memang yang berhak untuk membuatkan akun kepada ustadz itu adalah lembaga. Nah sementara lembaga sekarang yang ada panjenengan khususnya di LPG atau di Madin itu masih gabungan. Maka ini nanti tetap dari kami selaku operator emis kabupaten sama saya Mas John nanti akan memisahkan masing-masing lembaga itu memiliki akun masing-masing. Tapi itu juga perlu waktu dan cukup harus kita bersabar diri karena memang ya emisnya dari dulu seperti itu. Ini perlu kita sampaikan. Yang terkait dengan bagaimana nanti kita bisa masuk Simba yang tadi harus dengan emis itu termasuk apabila nanti mengalami kendala tidak bisa login pada aplikasi Simba maupun Sikap, padahal sudah merasa update emis, sudah selesai semuanya, istilahnya sudah oke semua lah istilahnya. Sampai itu yang pertama penjenengan harus melihat di Excelnya yang kita share atau yang di-share oleh Bekasi biasanya kan seperti itu. Nah oleh karena itu penjenengan bisa lihat di sana apakah sudah hijau atau masih merah. Otomatis kalau masih merah, apapun yang terjadi, saya kira untuk masuk di Sikap maupun Simba itu tidak akan bisa. Tetapi apabila sudah seperti itu semuanya, artinya sudah bisa, artinya BAP sudah hijau juga, tetapi masih belum bisa, ya kita harus cek ulang lagi di emis. Jadi dicek ulang lagi di emis, manakala kita harus melihat rasionalisasinya. Misalkan penjenengan memasukkan data santri tidak rasional dengan apa yang dibutuhkan di emis, ya otomatis tidak akan bisa masuk juga. Atau yang lainnya, termasuk data santri, data ustadz, data yang lain, data sarpras, data keadaan kondisi yang ada di dalam lembaga penjenengan,
itu juga akan mempengaruhi kekurangan atau akan mempengaruhi masuknya penjenengan melakukan masuk di dalam program Simba maupun EMIS. Nah ini maka intinya yang pertama yang saya sampaikan, kendala ini adalah kendala nanti apabila penjenengan mau mengakses layanan di Kementerian Agama khususnya di PD Pontren, itu memang harus EMIS-nya harus valid. Ini mengapa di semacam ini? Karena dimungkinkan pada tahun-tahun yang kemarin atau bantuan-bantuan program yang dulu-dulu tidak bisa terkontrol dengan baik. Adanya buat-buat yang muncul, misalkan ada surat yang disampaikan kepada lembaga, tapi itu ternyata tidak ada apa-apa. Nah, oleh karena itu sekarang semuanya menggunakan aplikasi ini. Ini adalah dalam rangka untuk membatasi bagaimanapun terjadi kekurangan atau kekeliruan data yang nanti akan diberikan oleh bantuan. Itu yang kaitannya dengan EMIS yang harus kita lakukan untuk masuk di dalam sikap maupun Simba. Nah sekarang Simba dan sikap itu sendiri. Nah, sekarang Simba, kalau Simba itu adalah program layanan bantuan terkait dengan lembaga, artinya untuk lembaga. Jadi kalau Simba itu masuk di situ, tetapi dalam rangka penjenengan akan minta bantuan, tetapi program dari lembaga. Tapi kalau sikap itu personal sifatnya, adalah untuk ustadz, khusus untuk ustadz, baik dari lembaga terbawah sampai teratas, artinya dari lembaga pesantren, dari lembaga TPK, Madin, dan juga lembaga-lembaga yang lain yang ada di PD Pontren. Kalau dulu sebelum tahun ini, sebelum ini muncul, itu sikap itu hanya digunakan untuk muadalah PDF, artinya pendidikan dunia formal yang dimiliki oleh pesantren atau di PD Pontren. Nah, oleh karena itu sekarang ini digunakan untuk semuanya. Ya saya kira kalau ini adalah ada kendala ya wajar. Ya kita mohon maaf dan maklum seperti itu. Jadi saya kira kalau dulu hanya PDF saja atau muadalah saja, itu dulu juga pernah kendala-kendala seperti ini juga. Nah, ada kendala-kendala seperti apa yang disampaikan Pak Zul tadi, dengan namanya dengan yang berbeda. Nah ini juga merupakan salah satu kendala di dalam bagaimana kita mengakses Simba maupun sikap ini. Jadi sekali lagi bahwa Simba itu adalah bantuan yang sifatnya lembaga. Kalau yang EMIS itu yang sikap itu adalah bantuan yang sifatnya personal atau masing-masing ustadz. Sekarang untuk kita bisa masuk di dalam program itu, sebenarnya kita mau online, artinya mungkin kami nanti bisa minta tolong kepada operator untuk masuk online dulu. Untuk bisa masuk online, sakit online dulu. Sakit online Mas Evan, online. Jadi tadi yang saya sampaikan terkait dengan program bantuan. Nah, program bantuan yang ada saat ini untuk Simba itu baru satu program, yaitu BOP. Yang BOP itu adalah nanti akan diberikan kepada lembaga-lembaga di Indonesia. Dari MDT seluruh Indonesia itu ditarget 200 lembaga. Terus untuk pesantren itu 288 lembaga, untuk LPK 399 lembaga. Ini untuk yang Simba nanti. Yang disasar adalah baru BOP. Kalau pesantren itu kalau dalam juknisnya itu kelihatannya mendapatkan 20 juta, kalau yang lembaga di bawah pesantren itu 15 juta, kan begitu. Itu untuk BOP. Nah, sementara untuk masuknya di dalam Simba itu ya sepertinya kalau kami mau kita bisa masuk melalui Ditpontren dulu aja Mas, Ditpontren itu, Ditpontren kemenag.go.id. Ditpontren.kemenag.go.id saja maksudnya. Jadi itu maka
dari hal ini sebenarnya juga sudah ada timeline waktunya, artinya timeline waktunya yang telah ditentukan dari pusat, seperti yang disampaikan seperti Mas Jo tadi, atau timeline Ustadz itu dari yang tadi sudah disampaikan. Ini juga ada timeline waktu terkait dengan untuk bantuan BOP. Sebenarnya kita sudah offset untuk sosialisasi, tapi nggak masalah lah, artinya kemarin juga sudah ada yang masuk, artinya yang sudah daftar BOP itu sudah ada. Jadi begini, kemarin sesuai dengan yang saya lihat kemarin, untuk yang saat ini karena laptop saya tidak bisa online, saya mau masuk di sini tidak bisa, sehingga kami akan mengetahui berapa yang sudah masuk di Simba, berapa masuk yang sudah disikap, kami belum bisa. Terus nanti ya nanti bisa. Sebenarnya kalau kita bisa lihat. Sementara dari hari Jumat kemarin yang bisa masuk di Simba itu baru 1 TPG, yaitu TPG-nya Mas Anang kalau nggak salah. Tetapi Mas Anang kemarin, karena kalau setelah itu kan saya mau verifikasi, sudah saya verifikasi, sudah kita buatkan rekomendasi, tetapi untuk minta tang asman kepada Pak Kepala terkait rekomendasi, maka kami minta untuk berkas permohonan. Nah ini hanya itu. Tetapi juga ada yang masuk di kami itu dari TPG Al Hidayah atau apa itu tapi saya lihat di dalam aplikasi Simba itu tidak ada. Tapi di dalam dia mengajukan yang berkas untuk pengajuan rekomendasi. Jadi oleh karena itu kami yang sudah mengajukan malah apa ya, yang sudah mengajukan di aplikasi belum mengirimkan berkas, tapi yang belum mengirimkan di aplikasi malah sudah mengirimkan berkas. Nah ini memang ada itu. Jadi ada 1, tapi saya lihat kok ini bukan berkasnya Mas Anang, ya otomatis ya saya masih tak tunggu. Jadi sudah tak cetak, tinggal nanti ketika ada lampiran itu nanti akan kita soalkan kepada Pak Kepala setelah mendapatkan paraf dari Bekasi, kan begitu. Nah itu. Jadi saya lihat seperti itu. Makanya ya kami pun juga menunggu sebenarnya. Kalau sudah ada yang masuk, otomatis kami langsung memverifikasi, melihat dengan itu, dan itu karena rekomendasi yang kita keluarkan itu juga langsung di aplikasi gitu loh, bukan buatan saya sendiri. Artinya ya kalau di aplikasi sudah oke on semuanya, otomatis rekomendasi itu sudah on juga, artinya sudah langsung masuk. Hanya itu kan perlu asman daripada Bapak Kepala. Nah untuk asman pada Pak Kepala itu, Pak Kepala minta untuk dilampiri, atau Pak Kasubag itu biasanya minta dilampiri hard copy-nya. Nanti hard copy-nya itu dilampiri ya, yang masuk di situ aja nggak apa-apa. Artinya proposal ringan, artinya bukan proposal yang komplit itu nggak masalah. Yang itu juga ditambah dengan fotokopi download BAP. Ini yang kaitannya dengan Simba. Nah itu yang terkait dengan program. Sebenarnya kami membuat beberapa PowerPoint ataupun juga di sini ada materi-materi. Tetapi karena mungkin tidak support dengan di sana, ya mohon maaf saja. Artinya saya tidak bisa menyambung antara yang yang saya sampaikan maupun dengan yang ditayangkan. Jadi mohon maaf saja. Oke. Tetapi intinya bahwa tadi saya katakan bahwa Simba maupun Sikap ini adalah wujud layanan Kementerian Agama PD Montren untuk penjenengan semuanya. Kalau yang Simba itu adalah yang layanan bantuan, tetapi kalau yang Sikap itu adalah layanan individu. Sementara setelah saya cross check, saya melihat aplikasi, karena tugas saya hanya kalau Simba itu tugas saya hanya memberikan rekomendasi itu setelah saya melihat daripada masuknya di aplikasi. Lain itu tidak. Nanti yang memutuskan adalah pusat semuanya. Juga termasuk dari aplikasi Sikap juga sama. Nanti Sikap saya hanya bisa mengetahui saja, oh yang sudah masuk sekian. Ya saya hanya nge-approve saja. Udah saya approve, oke, kalau sudah masuk otomatis saya approve gitu aja. Kita kan nggak susah-susah. Ini tugas kami di situ. Tapi kalau di dalam aplikasi nggak ada apa-apa, ya kami mau mengurup apa, ya kami ya diam aja, mau apa kan gitu. Itu yang terjadi seperti itu. Baik untuk yang program yang lain seperti ada di sana PSBB, bantuan beasiswa santri, prestasi dan sebagainya. Itu kalau di dalam aplikasi saya ada, otomatis saya tidak akan langsung tak approve juga. Jadi nge-approve itu karena ada
ada di data. Kalau nggak ada di data saya nggak bisa. Mau bagaimanapun saya nggak bisa apa-apa. Itu adalah memang sekarang semuanya sudah melalui aplikasi. Tinggal di sini admin kabupaten, saya, Mas John atau yang lainnya, teman-teman semuanya itu hanya tugasnya nge-approve saja. Artinya seperti itu. Jadi semuanya sudah dari sana. Artinya bahwa dari ketiga hal ini tadi intinya adalah di dalam emis. Kalau emisnya oke, otomatis insya Allah tidak ada masalah semuanya. Makanya kami kemarin juga merasakan susah juga terkait dengan program bantuan ustaz yang sementara ini kan kuotanya juga cukup banyak, tetapi kemungkinan tidak bisa akses. Mengapa tidak bisa akses? Tadi saya katakan mungkin penjenengan belum berita acara atau BAP pengisian data, sehingga penjenengan tidak bisa masuk sikap. Penjenengan tidak bisa saya buatkan akun, kan begitu. Nah, otomatis kemarin sudah ada yang saya bantu, ada beberapa ustadz yang saya bantu, saya masuk di lembaganya, saya buatkan akun. Nah, mestinya ini juga hari ini juga nanti bisa seperti itu. Kalau kemarin yang sudah ikut hari Jumat mungkin sudah paham, tetapi yang belum ikut otomatis ini nanti kalau nanti online tadi kita masuknya adalah di dalam program itu tadi, jadi itu. Jadi begini, pertama yang kita lakukan setelah saya sampaikan ini, sekarang kita mencoba untuk masuk di sikap atau emis dulu, terus nanti menjenengan sikap, masuk di sikap. Kalau masuk di sikap menggunakan jadi https://sikap.kemenag.go.id login, pakai itu kalau sikap. Atau bisa juga menjenengan masuk di layanan Kementerian Agama Medepotren di kemenag.go.id. Tak kesini bisa nggak kira-kira? Masuknya di ini yang yang Simba. Simpon enggak yang nama saya sikap simpon enggak? Yang kemana? Ini nih. Yang kemana? Ini. Ditpontren ini ya. Nah, langsung kita masuk di ditpontren itu. Bentar. Pelayanan publik. Umum dulu. Ya, ditpontren masuk di ditpontren dulu umum. Di sana nanti akan ada beberapa layanan. Karena ini juga kira-kira seperti ini ya. Kira-kira ini. Jadi nanti kita masuk di layanan, klik saja di layanan. Nah, di layanan akan muncul, yaitu yang pertama adalah program beasiswa santri, pengajuan tanda daftar pesantren, izin dinia muadalah, DIP pos. Nah, kita yang sekarang kan yang kita bahas ini, yang dua yang di bawah, pengajuan bantuan diniyah dan pesantren dan sistem informasi ketenagaan pesantren atau sikap. Nah, sekarang kita masuk di sikap. Kalau masuk sikap dengan tadi masuk di sini, kita masuk layanan, kita coba langsung pada masuk, kita klik sikap. Nah, di sikap itu kita atau di yang sistem informasi ketenagaan kita klik, nanti sudah akan keluar sendiri. Sudah akan masuk seperti itu, oke. Semuanya bisa menggunakan handphone atau menggunakan laptopnya masing-masing. Ini kita sudah mencoba untuk masuk di dalam sikap. Tetapi terus terang saja, karena kemarin ini penjenengan belum kita dibuatkan admin, kan penjenengan banyak yang belum dibuatkan admin, hanya beberapa. Kalau kemarin yang sudah ikut kemarin sudah ada yang kita buatkan, atau mungkin barang kemarin yang tahu juga sudah membuat admin sendiri, artinya admin pusatnya. Mungkin ada ya, mudah-mudahan ada, nanti bisa untuk langsung masuk di masing-masing adminnya itu. Yang jelas ketika ini kita menggunakan
Setelah kita masuk seperti itu, kita masuk di login atau masuk. Ya. Di pojokan itu ada masuk, kita masuk. Nah, akun ini harus menggunakan sama dengan emis. Kalau usernya emis penjenengan. Nah, sementara kita menggunakan kalau yang kemarin masih lembaganya satu kecamatan di satu, yang menggunakan login itu dulu aja. Menggunakan login itu dulu saja bisa. Contohnya misalkan kalau kami kan nggak masalah, tapi contohnya mungkin saya minta contoh dari satu aja. Untuk contoh di sini dari akunnya mana mas? Untuk kecamatan mana benernya? Anunya apa? Pas anunya? Ini emailnya. Email. TBG apa? TBG double. Coba kita menggunakan admin di penjara saja untuk latihan. Takwa Takwa dan apa nih kau? TBG Takwa berbuat. Login emisnya biasanya mau. Bisa masing-masing kecamatan bisa masuk melalui login atau username daripada email kecamatan masing-masing kemarin, atau kalau yang Madrid juga, kalau yang pesantren otomatis ya usernya sendiri. Oke, kita buat ini double. Oh, yang ini kan berarti belakang. Jadi semua bisa dengan setelah buka kayak gitu, otomatis kemudian sudah masuk di dalam program itu. Kalau ini sudah mungkin. Nah, sekarang di sana akan muncul beberapa lembaga karena untuk username tadi membawai dari lembaga yang ada itu. Nah, tinggal kalau nanti penjenengan tinggal melihat atau mencari TPI penjenengan. Nanti dicetak kalau yang penjenengan TPI Takwa yang paling atas ini. Nah, ini kita coba untuk contoh. Nah, kita klik yang paling atas. Terus kita tarik ke bawah. Kita login. Nah, otomatis ini masuk di lembaganya Pak Sinten ini. Pak Wiji. Tapi ini komputernya rada alon-alon dadi nggih. Alon-alon nggih. Sabar tuwa ya. Ini ngoten niku. Nah, itu sudah masuk seperti itu. Jadi semuanya bisa mencoba. Pertama, masuknya di Sikap itu harus menggunakan emis. Username emis maupun username passwordnya emis. Maka kita sudah masuk seperti itu. Maka nanti akan muncul tadi pilihan beberapa lembaga karena memang kemarin emisnya baru misalnya dijadikan satu kecamatan satu. Tapi nanti kita program untuk masing-masing kecamatan atau masing-masing lembaga harus memiliki user sendiri. Sehingga nanti kalau terjadi seperti itu nanti akan memudahkan dan juga data itu tidak akan akan terlihat oleh yang lainnya. Kan begitu. Kalau yang ini kan bisa melihat, yang lainnya bisa melihat data itu. Maka ketika nanti kita untuk akses bantuan maupun akses Sikap ini memang kita harus dengan artinya ya kita harus nanti masing-masing lembaga harus punya satu. Nah, itu nanti pekerjaan kami di Kementerian Agama atau di PD Pontren untuk membuatkan akun itu. Nah, setelah itu kita akan masuk langsung saja pada pembuatan akun Ustadz. Setelah ini kan yang kita laksanakan untuk membuat akun Ustadz. Ini kan belum ada 0, berarti kan belum masuk. Ini kan 0 ya.
maka kita akan membuatkan akuntan yang paling pojok ini ya. Kita coba kita klik, kita lihat. Nah ini kan ada profil lembaga, data ustadz, tunjangan milik guru, bantuan. Yang kita lihat yang sekarang ustadz dulu aja. Nah, ustadz akan muncul satmingkal dan non satmingkal. Ini perlu kita pahami. Jadi kalau satmingkal itu adalah satuan administrasi bakal. Ya, aku rada apa kalau di setting penemat gaweane itu. Jadi satuan administrasi bakal itu adalah guru yang mengajar di lembaga itu, misalkan ngajarnya di pesantren, ya pesantren itu tidak yang lainnya. Kalau yang non satmingkal itu adalah santri atau ustadz yang ngajarnya di luar, artinya tambahan. Artinya pokoknya di TPB A, terus tambahannya di TPB B, seperti itu. Jadi itu yang terkait dengan ustadz. Jadi pertama penjenengan ketika mau masuk sikap, lihat dulu yang itu. Jadi otomatis kita harus masuk itu akan dalam rangka membuatkan akun daripada ustadznya. Ini intinya itu, dibuatkan akun. Setelah dibuat seperti itu, kita ambil yang satmingkal dulu, karena otomatis yang bisa masuk itu adalah data ustadz yang ada di lembaga itu. Nah, ini kita contoh yang tadi, nanti sama di pesantren juga sama seperti itu, di Madi juga sama seperti itu, semuanya sama. Ini adalah untuk akses daripada ustadznya. Maka ketika sudah kita pilih di ustadz, kita pilih satmingkal atau pokoknya, nantinya mengajar pokoknya, itu kita akan muncul seperti itu. Karena ini belum ada, maka kita akan ada tambah. Maka kami minta data yang jenengan mas. Gak apa-apa, nanti nomor nicknya. Nah itu pertama ada nomor nick. Nomor nick panjenengan. Tapi MS-nya sudah oke nih. Yang ini yang apa sudah oke ya. Coba aja. Nanti kamera oke paling 33 100. Aku mau tutup ya. Sekali ya. Berarti sudah ada, tapi kalau nggak bisa narik berarti kan belum. Ini, data tidak ditemukan, maka ini nicknya mungkin keliru, atau mungkin belum ditarik oleh emis ke Sika, begitu. Nah ini gini, jadi kalau emisnya belum selesai, datanya keliru, otomatis akan terjadi seperti ini. Jadi akan data tidak ditemukan kan begitu. Coba kita sekarang menggunakan yang ini kemungkinan belum tertarik oleh di sini. Kalau nggak bisa, atau mungkin yang lain. Berhasil. Ada berhasil? Ada berhasil? Itulah keterangan berhasil. Syahwidi ya. Nah ini berhasil. Makanya kalau ini benar, tadi mungkin ya salah ya. Makanya sama apa jenis internetnya kan orang banter kalau telur betulnya. Maaf. Jadi kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Maka ini harus diselesaikan, jenis kelaminnya diisi dulu. Ini kalau nama kan langsung otomatis sudah muncul. Jenis kelaminnya kalau laki-laki ya. Takwa benar, status kepegawaian non PNS atau ya. Nicknya itu, emailnya dengan tulis gitu. Terus di situ salah, kok jangan judulnya kayak gimana? Coba.
status itu jadi status tandingan. Gimana kalau Mas? Sama tadi. gmail.com Anasa. Ya, ini kan sudah, jadi kan sudah tak dikompleti ya. Jadi setelah nanti penjaringan masuk di dalam sikap menggunakan yang seperti saya sampaikan tadi, penjaringan langsung semacam ini, langsung nanti simpan. Nah, langsung disimpan. Jadi sudah, berarti ini masih ada kekeliruan. Sudah, oh ini kok masih. Jadi intinya seperti itu, karena di tempatnya Mas Sawidi sudah bisa masuk ya. Tetapi ini belum muncul karena mungkin ini proses, artinya proses nanti akan muncul di sini akan ada angka 1 Pak, sudah nanti sudah oke, nanti sudah 1 toh. Oke. Kita akan muncul angka 1. Terus saat ini jenengan pakai passwordnya yang di sini dalam apa ada ini password sama yang ini dibuka. Itu adalah username-nya yang tadi password. Ya, itu. Jadi itu semua seperti itu nanti. Jadi gini, karena ini belum bisa kelihatan, coba ini. Bisa ini bisa. Bisa. Yang flash kembali aja kita keluar dulu. Nah, sudah 1 tuh ini kan ya. Jadi sudah 1 berarti sudah masuk. Oke, sudah masuk toh. Sama lihatnya dari tadi. Ini. Sertifikal, ini sudah masuk. Dan nanti masing-masing ustaz ini kan punya ini nanti nomor akun. Nah ini yang nanti digunakan untuk masuk sendiri. Nah digunakan untuk masuk sendiri. Jadi keluar dari lembaga, masuk di sikap, username-nya pakai nomor username ini, juga nomor passwordnya nanti tinggal klik yang di tempat mata itu. Nah di mata ini kan ada mata, diklik itu nanti passwordnya. Nah seperti itu ya. Jadi itu, jadi caranya untuk masuk di sikap masing-masing pribadi. Otomatis nanti ketika masuk di sikap itu adalah masing-masing ustadz sendiri-sendiri. Jadi artinya nggak bisa kalau dibantu boleh, artinya di monggo. Tapi intinya bahwa data di sikap itu adalah data mandiri. Di sana nanti ada beberapa hal yang dimasukkan atau diisi di dalam itu ada portofolio, diantaranya data ketenagaan, profil, terus dia berapa lama mengajar dan sebagainya. Yang perlu disiapkan nanti akan saya sampaikan, ada sebenarnya ada catatan di sini juga. Oke, yang nanti kalau masuk sikap itu, coba carinya. Jadi ini kita sikap dulu ya, kita simpan dari
tolong ini karena juga kita juga buka oke datanya dulu. Jadi intinya bahwa masuk sikap pertama adalah login sikap pakai login lembaga. Kalau penjenengan lembaga pesantren otomatis dari lembaganya masing-masing dengan emis dan username emis. Terus kalau penjenengan sebagai lembaga TPQ maupun Madin menggunakan username kemarin yang digunakan tiap-tiap kecamatan atau tiap-tiap kaudana. Sementara bagian itu, tapi sementara yang lain sudah saya buatkan akun lembaga masing-masing, ya nanti penjenengan masuk di lembaga masing-masing. Setelah itu penjenengan membuat akun atau daftar ustadznya. Nah, ketika penjenengan masuk di sikap seperti ini, artinya masuk di sikap seperti yang saya katakan tadi, bisa seperti Mas Halidin tadi, itu pun juga ada kendala-kendala mungkin. Ketika kendala tidak masuk, otomatis mungkin kita lihat emisnya. Emisnya ya, kalau emisnya tadi kurang rasional atau emisnya belum BAP, otomatis dalam daftar Excel yang kita kirimkan setiap saat itu penjenengan belum ada atau masih merah, otomatis itu tidak bisa. Nah, ini juga mohon maaf apabila tidak bisa, otomatis ya kita tidak bisa mengakses. Dan juga mohon maaf, ini adalah kebutuhan dari sana, artinya kebutuhan dari pusat kaitannya dengan data, sehingga mau nggak mau ya sekarang walaupun kita adalah lembaga non formal, kita juga harus peduli dengan data sama-sama. Dan itu adalah kita kerjasama bareng-bareng antara penjenengan dan saya selaku admin kabupaten, penjenengan selaku pelaksana di dalam pelaksanaan lembaga, itu harus ada kerjasama. Tanpa itu nggak bisa juga. Nah, itu termasuk seperti itu. Makanya hal ini sangat penting sekali bagi kita dalam rangka hal ini untuk kita bersama-sama. Kalau belum bisa login atau belum bisa masuk di emis, ya mari kita coba untuk kita belajar untuk menyelesaikan di emis tersebut. Tapi kalau di emis itu masih belum atau masih sudah oke, sudah beres, otomatis ya sudah tidak masalah. Nah, ini sudah bisa kelihatan kaitannya dengan cara mengisi aplikasi sikap. Jadi yang pertama tadi sudah ini ya, cara masuk yang tampilan lembaga ini sudah masuk, sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kalau yang data mandiri, nah ini yang ada nanti sebenarnya kami bisa masuk melalui dengan tempatnya Mas Awidi tadi, tapi mungkin Mas Awidi sudah coba sendiri masuk di tempatnya dengan sendiri pakai username akun maupun password yang tadi coba. Nah tadi yang disiapkan ketika sudah masuk seperti tadi, sudah punya akun, sudah punya username atau sudah punya password masing-masing yang dikeluarkan oleh lembaga, maka masuk seperti ini. Jadi masuk pertamanya adalah menggunakan di sana adalah menggunakan sama ada ya http sikap.kemenag.go.id atau login kan seperti itu. Terus gunakan nomor akun dan password yang telah diberikan oleh lembaga. Nah di sana akan muncul ada beberapa hal tentang portofolio. Nah, portofolio itu adalah isinya tentang personal, tentang kepegawaian, tentang pendidikan, tentang prestasi, tentang pendidikan pesantren. Nah, ini yang harus penjenengan isi. Dan juga yang perlu disiapkan juga di sana harus menyiapkan adanya tempat tugas pokok atau sertifikat, tempat tugas tambahannya yang jelas, jadwal dan tugasnya juga harus disiapkan. Lalu apa yang perlu di-scan untuk dimasukkan di dalam sikap nanti? Itu di situ sudah tak ringkaskan. Itu ada 1. Scan SK mengajar ustadzah PDF ukuran maksimal 250 KB yang perlu disiapkan nanti. Jadi penjenengan ketika masuk di sikap pun ini harus mempersiapkan, karena data mandiri, maka penjenengan harus menyiapkan sendiri. Yang pertama adalah scan SK mengajar ustadzah PDF ukuran maksimal 250 KB. Sedangkan yang kedua adalah scan ijazah terakhir Ustadz Ustadzah juga PDF ukuran maksimal 500 KB. Terus scan jadwal mengajar Ustadz Ustadzah yang ditandatangani kepala lembaga dan berstempel basah dengan PDF ukuran maksimal 200 KB. Terus scan ijab lembaga. Nah, kalau belum punya ijab nggak bisa. Scan ijab lembaga PDF ukuran maksimal 200 KB.
Scan rekening BRI atau Mandiri, Ustadz Ustazah, PDF ukuran maksimal 200 KB. Scan surat permohonan ditujukan ke Dirjen Pusat, yaitu PDF ukuran maksimal 200 KB. Ini bisa melihat di Juknis bantuan Ustazah, nomornya saya lupa. Nanti ada juga di sini sebenarnya. Oke. Nanti tak share juga, dan sudah di share juga itu yang kaitannya dengan itu. Jadi di Juknis itu ada contohnya pembuatan proposalnya itu, artinya pembuatan permohonannya itu ada di sana. Nah, tinggal isi, tinggal ketik, cekan, nah, nanti dimasukkan dalam itu. Termasuk juga ada fotokopi KK dan KTP Ustadz Ustazah, NPWP, BPJS kalau ketenagaan kalau ada. Jadi silakan, itu yang terkait dengan nanti data pribadi setelah bisa masuk di SIKAP. Nah, itu saja baru untuk dimasukkan dalam program bantuan Kementerian Agama melalui Ditpoltren, melalui yang kaitannya ini. Jadi untuk bantuan kita saat ini yang untuk Ustadz itu baru insentif Ustadz yang besarannya adalah 3 juta untuk 1 tahun, berarti 250.000 per bulan. Dan itu akan diberikan sekaligus dalam 1 tahun, yaitu 3 juta. Yang itu penjenengan bisa mengakses melalui program yang saya sampaikan melalui SIKAP. Kalau tidak masuk di SIKAP, itu kemungkinan tidak mungkin juga akan mendapatkan. Karena setelah masuk di SIKAP nanti dari kami sudah memprov, sudah oke, otomatis masuk di wilayah atau di kanwil akan menentukan. Karena bantuan BOP yang jumlahnya sebesar 3 juta ini adalah miliknya Dipa Kanwil. Miliknya Dipa Kanwil. Ini bukan Dipa kami, artinya Dipa Kanwil. Maka yang menentukan sana. Siapa nanti yang dapat, siapa nanti yang tidak dapat, itu adalah sana, adalah Kanwil. Kalau Kadek itu biasanya kemarin kita mendapatkan kuota itu sekitar 90-an sekian. 94 orang yang akan mendapatkan bantuan itu. Tapi terus terang saja itu nanti kan hak prerogatifnya di Kanwil. Ketika nanti yang mengajukan itu lebih banyak dari itu kan nanti yang menentukan Kanwil. Ya mungkin akan dilihat yang lamanya berjuang di yang mengajar di DPG, yang dia kompeten dan sebagainya, data-datanya sudah bagus dan sebagainya, itu akan dilihat di dalam SIKAP itu sendiri. Nah ini kaitannya dengan program bantuan SIKAP itu seperti itu. Jadi semua ustadz yang bisa masuk silakan masuk semua saja, nggak usah ada, artinya nggak usah ada pilih-pilih. Artinya semua yang bisa masuk di SIKAP silakan masuk di SIKAP. Karena terus terang saja, karena ini masih banyak juga lembaga-lembaga itu yang sampai dengan detik ini belum bisa update BAP. Nah, makanya contoh saja sekarang, saya melihat kemarin update terakhir emis itu di Malaysia itu yang TPG bisa masuk baru 4 TPG, yang artinya BAP-nya lancar, oke gitu loh. Kalau yang lainnya saya lupa, saya tak eling-eling kemarin agak beberapa gitu. TPG-nya yang akses. Nah ini oleh karena itu TPG yang tidak akses itu otomatis kan tidak bisa memasukkan data gurunya. Nah, oleh karena itu monggo tolong ini memang harus kita upayakan kaitannya dengan masalah program ini. Mungkin itu yang kaitannya dengan SIKAP, masuknya seperti tadi. Otomatis tadi kita sudah menggunakan istilahnya sistem atau menggunakan aplikasi langsung. Saya kira dengan operator itu akan lebih paham juga. Hanya kami menambahkan kaitannya dengan ini kan mungkin kebijakan ataupun sistemnya saja yang mungkin bisa kita lakukan di sini. Mungkin itu yang terkait dengan SIKAP. Sekarang kita masuk di SIMBA. Yang SIMBA itu adalah bantuan untuk BOP. Oke, kalau SIMBA itu bantuan BOP yang ada sekarang hanya BOP, baru BOP. Kalau yang lainnya belum. Artinya SIMBA ini baru yang dapat diakses bantuannya adalah BOP. Oke, mungkin ada dulu ya Bapak. Terima kasih. Sebelum menginjak ke pembahasan SIMBA Pak Agus, kami mohon dijelaskan lebih dulu. Untuk Karanganyar, alhamdulillah ada progres tambah lagi yang semula dari SIKAP yang masuk baru 3
sekarang hari ini tadi tambah lagi satu Pak. Jadi yang gagal masih satu. Yang kedua, password dan ID akun dan password masing-masing ustadz sudah saya share, saya bagikan ke gurunya masing-masing untuk diisi. Selanjutnya dalam hal pengisian, sebetulnya di aplikasi Sikap sudah ada panduan PDF-nya. Saya sudah download juga, saya sudah share. Cuman begini, dalam pengisian aplikasi Sikap untuk guru, untuk kan setelah dijelaskan tadi oleh Pak Agus, itu finalnya kemana Pak? Apakah langsung kita juga langsung mengajukan? Itu kan ada, kalau bisa dilihat Pak, masuk akun. Itu kan ada pengajuan bantuan. Nah, apakah sampai ke sana atau hanya mengisi data-data portofolio, jadwal tugas, administrasi saja? Itu saja Pak. Terima kasih. Saya kira nanti sampai pada ajukan Pak. Jadi di paling bawah ada ajukan. Cari nanti kalau semua sudah isian semua isian sudah komplit, itu nanti akan muncul ajukan gitu. Nah itu otomatis nanti diajukan. Kalau tidak diajukan tidak akan bisa juga terakses gitu. Oke nanti. Sudah tidak perlu lagi kopi. Enggak. Kalau yang Ustadz enggak perlu apa. Terima kasih Pak. Oke. Jadi terima kasih untuk ya pertanyaannya, mungkin akan menambah kejelasannya. Intinya kalau yang itu saya ulangi bahwa untuk yang Sikap atau yang Ustadz itu nanti semua isi data komplit, lancar, bagus, itu dia ajukan, kita ajukan aja. Jadi yang verifikasi dari sini. Iya, verifikasi nanti di Kanwil. Kita hanya approve saja. Oh ini sudah masuk, kita approve itu aja. Iya. Itu. Tapi kalau yang menentukan itu adalah Kanwil. Yang menentukan apa ya? Menentukan ketentuan dari yang akan mendapatkan menjadi long list. Nanti akan menjadi long list, ada short list, ada long list itu nanti. Nah, itu seperti itu. Karena terus terang saja, ketika sudah masuk di Sikap dan tahun ini dia mendapat, itu kemudian tahun depan sudah tidak mendapat lagi kemungkinan. Karena apa? Karena nanti gantian yang lainnya kan gitu. Sesuai kuota, kalau kuotanya cukup semuanya ya tidak masalah, insya Allah mungkin ya akan dapat lagi juga. Tapi intinya kalau tahun ini dapat dan sudah masuk dalam sistem ini, otomatis sudah terlihat. Oh, Ustadz ini sekarang dapat, otomatis nanti gantian yang lainnya yang belum dapat kan gitu. Nah ini untuk kota itu jangan sampai terjadi itu ulah terus kan gitu aja. Karena dekat dengan seseorang misalkan, itu kan akan menjabat seperti itu. Maka aplikasi ini dalam rangka untuk seperti itu. Jangan sampai wah aku yang di dalam, yang di dalam, yang di kantornya dekat dan sebagainya. Nah, ini kan untuk mengawetkan jangan terjadi seperti itu. Jadi ada semacam KKN lah kan seperti itu. Sama juga nanti di Simba juga sama. Simba pun juga nanti ketika sekarang dapat kemungkinan di tahun depan ya lain gede gantian yang lainnya begitu. Karena kuotanya kan tidak semuanya bisa terpenuhi langsung. Nah ini seperti itu. Jadi kalau dulu ketika penjenengan kenal dengan DPR, penjenengan kenal dengan ini Kementerian Agama Pusat, ada BUP kemarin kan dapat oya-oya gitu kan. Nah jadi akhirnya sudah masalah. Sing lembaganya wis ra ono, wis almarhum, kali-kali oleh bantuan. Nah, ini karena apa? Karena ada DPR yang dari sana temennya gitu. Nah sekarang nggak bisa, sekarang harus melalui yang kayak gini. Dan ini sudah terdata semuanya, sudah masuk data semuanya. Sehingga tahun ini yang mengajukan berapa lembaga itu sudah kelihatan semuanya. Dan nanti tahun ini yang dapat lembaga mana saja sudah tersimpan di dalam aplikasi ini. Ini adalah bagaimana kita juga istilahnya ya untuk memperbaiki kompetensi atau profesionalnya daripada lembaga yang mendapatkan bantuan. Mungkin itu guys yang kaitannya Sikap cukup ya. Saya kira paham lah, mudah oke. Ya sudah, sekarang Sikap sudah, kita masuk di Simba. Oke, sekarang masuk di Simba Gentos. Jadi kalau Simba ini adalah program yang digunakan untuk bantuan BOP. Yang ini BOP yang dikeluarkan oleh Dipa Kanwil juga. Jadi BOP Kanwil, inisiatif tadi ya inisiatif Kanwil. Tapi nanti tidak ada kemungkinan juga, tidak ada kemungkinan juga nanti bantuan itu yang akan dikeluarkan oleh pusat. Dan pusat yaitu di Kementerian
Kementerian Desa. Nanti ada di Simba itu ada beberapa program bantuan. Hanya sekarang yang dirilis saat ini adalah BOP. Untuk tagline-nya BOP adalah sosialisasi, itu sudah terlambat sosialisasi. Terus pengajuannya itu mulai 21 Juni sampai 4 Juni. Jadi ya mepet banget. Terus revisinya 6 sampai 10 Juli, verifikasi dan validasi 6 sampai 17 Juni. Intinya begini aja, nanti kalau ini ada waktunya mepet, intinya penjenengan bisa masukkan dulu, nanti kan ada revisi. Nah itu aja, yang penting bisa dulu, bisa gadok, nah, nanti untuk revisinya kita belakangan. Pengumuman untuk pemberkasannya adalah tanggal 20 sampai 24 Juni, pencairan bantuan 27 Juni sampai 1 Juli, monitoring dan pelaporan 19 September sampai 14 Oktober. Batas akhir pelaporan adalah 31 Oktober. Ini terkait dengan istilahnya bantuan yang POP yang besarannya pondok pesantren 20 juta, untuk lembaga di bawah pesantren adalah 15 juta. Dan ini untuk bisa masuk di Simba ini juga harus emis juga, artinya emisnya juga komplit. Kalau emisnya nggak komplit ya mungkin tadi maksudnya sama melalui di kontrak tadi gitu. Melalui di kontrak tadi kita lihat. Publik sama banyak publik kita lihat. Nah sudah muncul kita klik dalam layanan, otomatis akan muncul gambar seperti ini sama ya, kita gambar yang ada mobilnya ini. Pengajuan bantuan diniyah dan pesantren di Simba itu di sini ya. Nanti setelah kayak gini langsung masuk di sini aja. Di sini. Kalau ini loginnya menggunakan emisnya masing-masing. Nah, ini langsung login. Login akan muncul. Alon. Mungkin jenengan bisa praktek juga masing-masing ya. Ini acara ini mungkin pertama bisa offline yang ada di sini, yang online nanti bisa masing-masing kita bisa mengikuti dari rumah masing-masing, sehingga kami harapkan nanti kita paham semuanya. Setelah ini kita pakai username. Kalau saya pakai tempat saya sendiri. Dengan masuk lembaga pelayanan masing-masing ya. Sudah masuk sama semua ya. Nah kalau untuk kayak ini login langsung. Sudah masuk masing-masing sudah bisa. Oke, sudah masuk. Otomatis kalau sudah masuk Simba akan keluar. Kalau di saya kan akan kelihatan seperti ini. Yang menunggu verifikasi ada 5, berarti sudah ada masuk. Yang diverifikasi rawatan sudah 5, long list 10. Yang akan saya lihat nanti, ya. Ini yang di kita ya, yang di saya. Ini yang di saya. Nah itu kan baru sekian, maka saya kan gaweannya settingan banget. Gaweannya settingan. Hanya sekitar 10 itu kan ya gampang loh, kayak sudah diklik di situ aja, ada semua saya. Nah tinggal ini kan ke penjenengan. Nah ketika itu penjenengan sekarang kalau itu setelah itu ya dicari. Kan itu ada profil, ada beberapa hal yang harus diisi semuanya
sesuai dengan pengajuan. Kalau dulu pengajuannya PUP ya yang diverifikasi adalah PUP. Kalau saya ternyata seperti ini. Bagi saya ada verifikasi. Nah, ini yang mengajukan. Ini mengajukan tahun 22. Tahun 22. Satu-satu ini yang kemarin ini yang kemarin. Untuk yang sekarang softness-nya belum ada. BOP pesannya dari Rahman ini ada 1. Sudah proses. Ya, Syahid Al-Ma'arif. Nanti ini saya verifikasinya kayak gini. Tapi ini yang lainnya kok belum muncul ini agak kurang. Ya, ininya gitu. Jadi kalau Kesimba masuknya di situ, coba kita masuk menggunakan lembaganya ya. Kalau contoh gitu mestinya. Ini mohon Pak. Ya. Tapi gini Pak Anang. Mau Pak Anang, Pak. AFDA. AFDA. F. Arya Riandra. AFDA. N. Arianta. Iya. Bisa nih Mas. D.
biasanya kalau di emis atau di tahun kemarin sudah mengajukan, itu biasanya muncul, artinya muncul dengan menggunakan yang kemarin, artinya lawas, apa ini, username lama bisa. Jangan sedikit. Sama seperti yang tadi yang sikap bersama ini, karena ini masih gabungan berarti kan. Nah sudah, ini akan penjenengan isi-isi yang seperti ini. Profilnya sudah lengkap karena ini kemarin sudah mengajukan, maka sudah lengkap ini. Hanya untuk ini untuk contoh aja biar penjenengan memahami. Jadi nanti di semuanya kalau masih ada kebutuhan kan masih ada bisa diubah. Terus ini data profil. Status verifikasi ini. Dan ini ada luas administrasi juga. Kalau gini kan lawas. Nah, sudah mengajukan. Sudah. Ya. Nah ini yang di download atau yang di apa ya? Di upload. Yang beberapa yang di upload adalah ini. File rencana anggaran biaya, RAB, file salinan buku rekening, file salinan SPWP, file berita acara pendataan emis. Ini sudah ada semua nanti. Ini yang terkait dengan riwayat proposal. Nah intinya ketika sudah masuk seperti ini ya, dengan data-data semuanya ini dilihat, diisi. Kalau yang belum terisi, yang sudah ya sudah. Jadi kami memang belum membaca satu persatu ya, karena saya belum pernah masuk di lembaga. Artinya kalau saya sudah masuk di lembaga, sudah buat ya nanti kami juga kenal. Dan dengan intinya bahwa untuk di Simba ini maksudnya seperti itu. Terus yang kaitannya dengan bantuan untuk yang BOP ini nanti dana yang dipersiapkan dari pemerintah itu ada 14 miliar 745 juta. Terus nanti untuk MDP itu 200 lembaga, pesantren itu 288 lembaga, LPI 399 lembaga. Jadi totalnya ada 887. Nanti kalau Ustaz tadi lebih banyak. Ini yang kaitannya dengan BOP. Ya intinya hanya itu, jadi nggak susah lah. Artinya hanya kalau BOP itu lembaga masing-masing, tapi kalau yang Ustaz tadi harus ada yang sikap harus masing-masing tadi. Intinya perbedaannya lembaga itu di Simba, yang pribadi individual adalah di Simba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Barangkali banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan.